Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ini, Caimin ngaku ditawari uang triliunan agar tak maju di Pilpres di 2024 ya. Akhirnya terungkap siapa mereka begitu kan ya. Caimin mulai dicegal di situ begitu agar memundurkan diri menjadi seorang cawapres. Wah, katanya triliunan begitu kan. Kalau Caimin ini ingin kaya sendiri begitu kan ya, ingin kaya sendiri sudah diterima uang itu begitu kan, ngapain kita harus masih bekerja sana sini begitu kan. Tapi bukan soal itu kata Caimin, ini soal bangsa begitu kan ya. Masa harga diri sebagai seorang Caimin mau digadaikan dengan adanya uang? Tidaklah begitu kan ya. Ya Caimin mungkin bisa saja berpikir bahwa ini bukan soal saya pribadi tapi soal bangsa dan negara begitu kan. Kalau semuanya bisa dibeli ya untuk menggagalkan Anies Baswedan ya tidak bisa menjadi calon presiden ya, menggagalkan suasana di situ begitu kan. Saya kira hal-hal yang aneh, hal yang tabu di situ begitu kan. Untunglah ya Caimin tidak mau begitu kan ya. Uang 1 triliun itu tidak ada nilainya dibandingkan kita bagaimana kita untuk memberikan kontribusi besar terhadap bangsa kita melalui ya calon wakil presiden, melalui dengan kesejahteraan masyarakat, dan itu yang lebih penting bagi Caimin begitu kan. Tapi pada kenyataannya wah dicegal sana sini begitu agar ya mereka tidak bisa menjadi calon presiden begitu kan. Ini Caimin ngaku ditawari uang triliunan agar tak maju di Pilpres di 2024 ya. Kalau ditawari triliunan biar nggak maju di Pilpres berarti yang nawarin ini modalnya triliunan. Dan pasti ya cari balik modal triliunan juga dong. Wow, siapa beliau? Nah itu menjadi pertanyaan penting begitu kan ya. Eng buka Gus katanya begitu kan. Ini komentar-komentar netizen. Bayangkan saya tidak berpikir begitu kan. Saya tidak habis berpikir begitu kan ya. Bagaimana uang 1 triliun itu begitu kan ya, kalau hanya ya menggagalkan seorang Anies Baswedan untuk menjadi seorang presiden, kan seharusnya seperti itu begitu. Apa yang ditakuti begitu kan ya, dipikir-pikir memang iya sih sebenarnya begitu. Kenapa? Dengan adanya Anies Baswedan maju sebagai capres, Caimin sebagai cawapres, justru yang menghabiskan triliunan di situ begitu kan. Mungkin dengan cara menjegal Caimin dengan menghabiskan 1 triliun mungkin ya, 1 triliun begitu kan ya, lebih gampang kan begitu logikanya begitu kan. Tapi yang kita hadapi untung Caimin menolak ya, Anies Baswedan dan Caimin di situ berangkat atau menjadi pasangan calon presiden dan wakil presiden, ternyata habisnya mungkin lebih dari 1 triliun begitu kan ya. Ya itulah akibatnya begitu kan. Tapi kalau ingin memperkaya diri pribadi mungkin ya akan mau Caimin. Tapi satu sisi saya kira yang saya katakan begitu kan sudah jelas Caimin tidak mau di situ begitu kan ya. Siapa mereka yang nawarin? Nah itu menjadi pertanyaan penting ya. Buka dong Cak ya sebelum pencoblosan. Siapa yang punya uang segitu banyaknya ya? Pasti oligarki lah begitu kan. Terima kasih Gus Imin, ada orang baik. Orang baik berpasangan dengan orang baik lagi ya di Pilpres di 2024. Nah ya kita tahu bahwa apa yang disampaikan ini bersifat rahasia begitu kan ya. Tidak boleh bersembarangan untuk diungkapkan ke publik begitu kan. Tapi pada kenyataannya ya Caimin sudah tahu kok begitu orangnya begitu kan ya, sudah jelas mereka begitu. Tapi bagi kami adalah kalau hanya cegal-menjegal seperti itu kan demokrasi itu akan menjadi kesalahfatalan di situ begitu kan ya. Demokrasi tidak berkembang di situ begitu. Ini Caimin ngaku ditawari uang triliunan agar tak maju di Pilpres di 2024 ya. Calon wakil presiden nomor urut 1 Muhaimin Iskandar alias Caimin mengklaim bahwa dirinya sempat ditawari uang triliunan rupiah agar tidak maju dalam Pilpres di 2024 nanti ya. Tetapi dirinya justru menghiraukan tawaran tersebut. Sampai ada yang mau ngasih uang triliunan supaya nggak bisa maju ya. Ujar Caimin kepada wartawan saat di Lampung 10 Januari 2024. Tetapi Caimin justru cuekin aja tawaran tersebut. Pasalnya dia hanya menjelaskan bahwa peristiwa itu hanyalah sebuah masa lalu katanya begitu kan ya. Itu sudah jelas mereka begitu kan. Begitu paniknya hari ini begitu kan. Saya kira
Ya dengan lawan Anies Baswedan di situ begitu justru berbagai hal dilakukan begitu kan. Sana sini dilakukan, sana sini dilakukan ya. Pasti itu tidak sedikit ya, tidak membutuhkan untuk mengalahkan seorang Anies Baswedan saja ya bisa saja membutuhkan ya 25 triliun ya. Ya kan bisa saja seperti itu begitu kan. Ini secara kalkulasi saja begitu kan ya. Ya, jadi artinya apa? Artinya selama ini saya lihat bahwa ada kerancuan kalau masih nyogok-menyogok begitu kan. Bahkan tapi itu masa lalu. Udah makanya kita ya tak ceritakan ya, tak diceritain. Orang di masa lalu sudah selesai. Saya bertekad terus bahwa yang kita perjuangkan bukan uang dan bukan pribadi. Yang kita perjuangkan adalah gerbong besar ya, pewaris sejarah dan nilai-nilai ajaran itu. Caimin hanya mengaku akan fokus pada yang terjadi saat ini. Dia kini sudah resmi maju di Pilpres di 2024. Menjadi cawapres nomor urut 1 dengan mendampingi Anies Baswedan. Kendati demikian, begitu Caimin juga enggan membeberkan siapa sosok menawari uang triliunan rupiah itu begitu kan. Itu kan sudah jelas mereka begitu kan. Artinya apa? Artinya ya ngapain sih menerima uang triliunan seperti itu begitu. Itu kan uang apa begitu kan. Itu kan jelas uang haram mereka disogok agar tidak menjadi calon presiden, calon wakil presiden dan sebagainya. Apakah dengan cara-cara seperti itu begitu kan. Ini kan kacau luar biasa begitu. Jadi artinya menurut saya pribadi begitu kan ya, untunglah Caimin masih kuat di situ begitu. Coba kalau tidak kuat, wah bisa saja begitu mereka akan kaya Caimin begitu kan ya. Itu masa lalu ya, tidak usah dibahas, biarkan menjadi masa lalu katanya begitu kan. Caimin diketahui cawapres yang telah diusung oleh koalisi perubahan yang terdiri dari Partai Nasdem, PKB, PKS ya kini ya. Caimin bersamai dengan Anies Baswedan maju ke Pilpres di 2024 menyandang nomor urut 1 ya, jelas mereka begitu. Artinya dengan adanya situasi politik seperti itu saya kira ada kemenangan mutlak bagi Anies Baswedan di situ begitu. Ya kita tunggu saja begitu kan ya. Karena apa? Karena dengan adanya situasi politik seperti ini begitu kan ya, yang sangat ditakuti itu adalah sekarang kan Anies Caimin begitu kan ya. Karena takut mereka menang. Kalau menang gimana? Seorang Jokowi, seorang Gibran ya. Siapa yang lagi yang mau maju begitu kan? Kalau tidak punya kekuatan di situ begitu kan. Maka disinilah saya kira mari bergandengan tangan bersama-sama begitu untuk memenangkan kontestasi Pilpres di 2024 ya. Ya inilah negara demokrasi begitu kan ya. Jadi jangan golput, siapapun jangan golput begitu kan. Bahkan satu sisi saya katakan bahwa yang namanya demokrasi pasti ada pro dan kontra ya. Pasti di situ begitu. Tapi kalau kita melihat dengan situasi politik ya sekarang ini ya beredar uang sana sini jangan diambil ya. Jangan diambil, sama aja Anda itu sengsara 5 tahun. Coba bayangkan kalau Anda menerima 500.000 begitu kan ya untuk memilih salah satu calon lalu kemudian Anda terima ya. Terus kemudian sudah Anda sengsara berapa begitu. Anda seolah-olah dibayar berapa satu hari begitu. Kalkulasi selama 5 tahun di situ begitu kan. Jadi inilah politik kita begitu kan. Maka disinilah mari bergandengan tangan untuk kemenangan Anies Baswedan dan Caimin. Mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe di YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.